Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, nama ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi melalui podcast literasi ini, yang dimana kalau kemarin itu kita sudah membahas tentang pemikiran dari Aristoteles ya, dari barat gitu. Nah, sekarang kita pindah dulu nih kepada pemikiran ataupun tokoh cendekiawan muslim yang dimana sangat berpengaruh pemikirannya bahkan hingga hari ini, dan tentunya sangat banyak sekali karya-karya yang dihasilkannya. Sehingga kalau kita bicara tentang karya ya, nah kita mungkin separuh hidup kita ataupun seperempat hidup kita ini, kalau kita evaluasi apakah sudah banyak menghasilkan karya atau hanya sifatnya dinamis saja begitu, mengikuti perkembangan zaman. Jadi istilahnya kita yang mengikuti zaman ya, bukan kita yang menentukan zaman dan berkarya di dalamnya. Ya tentu kalau misalkan seorang itu mempunyai karya, tentu hal yang paling mendasar ialah kompetensinya. Nah, kompetensi itu ya berawal dari kebiasaannya untuk belajar, mencari ilmu, lalu kemudian mengembangkannya, menelaahnya, mengkajinya, menelitinya, lalu mengekspresikannya dalam berbagai bentuk, baik itu tulisan ataupun yang sifatnya bentuk fisik, dan banyak hal lagi yang dimana mampu bermanfaat bagi khalayak ramai. Nah, yang mudah-mudahan kita semua ini termasuk, ataupun mungkin yang belum mempunyai karya termasuk saya ini ya, belum seberapa. Jadi kedepannya mudah-mudahan ada semangat dan kemauan. Nah, kalau dalam dimensi pembelajaran itu kan, ataupun respon siswa itu dimulai dari mau, tahu, bisa, terbiasa, lalu kemudian kreatif, dan tingkat di atasnya adalah ikhlas. Oke, jadi kali ini kita bertemu dengan seorang tokoh yang sangat besar, yaitu Imam Al-Ghazali ya. Pembahasan kita kali ini membahas pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Jadi karyanya sangat banyak pembahasannya, namun saya lebih memilih ke pendidikan ya, karena memang hal yang pernah saya pelajari ya, mungkin di waktu kuliah ataupun profesi yang digeluti serta bacaan-bacaan itu lebih kepada pendidikan ya. Kalau misalkan dalam hal keagamaan, mengenai ilmu keagamaan yang lainnya mengenai Al-Ghazali, ya tentu saya tidak berani untuk membahas secara dalam ya, karena memang itu menjadi keahlian bagi para ulama, para ustadz untuk membahasnya. Namun di sini lebih kepada pendidikan ya, konsep pendidikan menurut Imam Al-Ghazali ya. Jadi Al-Ghazali ini seorang ulama besar yang sebagian besar waktunya itu dihabiskan untuk memperdalam hasanah keilmuan ya.
perhatiannya yang sangat besar kepada ilmu menjadikan Al-Ghazali ini sebagai salah satu ulama Islam yang banyak menghasilkan buah pemikirannya ke dalam bentuk tulisan ya. Bahkan hingga saat ini masih dapat dipelajari serta dianut oleh sebagian kelompok masyarakat. Ya karena karyanya itu dalam bentuk tulisan membuat para ilmu ya, para ahli ilmu baik dari para pakar filsafat, bahkan dulu tuh filosof, agamawan maupun ahli ilmu kalam dan lain sebagainya merasa terpacu untuk melakukan penelitian terhadap hasil karya Al-Ghazali. Namun ya sudah menjadi kewajaran bahwa manusia itu tak ada yang sifatnya sempurna ya. Demikian halnya dengan Al-Ghazali. Banyak orang yang menganggap, membela dan menyatakan bahwa Al-Ghazali itu merupakan pembela Islam ya, atau Hujatul Islam, dan menganggap bahwa ya Al-Ghazali ini sangat berpengaruh dan membimbing umat melalui pemikirannya yang masih dan relevan untuk masa-masa sekarang ya. Namun ada juga orang yang berasumsi bahwa pemikiran Al-Ghazali itu kadang yang mungkin berseberangan dengan akal ya. Sehingga ada yang menyatakan bahwa karena berseberangannya dengan akal rasio, sehingga banyak juga beberapa ya yang menyatakan bahwa ia merupakan sumber dan pangkal kemunduran Islam dan anti-intelektualisme. Ya terlepas daripada itu, ya kita dapat mengambil hikmah bahwa Al-Ghazali itu banyak memberikan perhatiannya terhadap masalah-masalah pendidikan. Nah, hal ini yang dilakukan Al-Ghazali mengingat bahwa Islam itu sangat menjunjung tinggi bagi mereka yang memiliki ilmu dan mereka yang dengan sungguh-sungguh mencari ilmu ya. Kalau kita lihat itu kan di surat Al-Mujadalah ayat 11 ya, yang dimana Allah itu kan akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan memang bahwa Allah itu maha mengetahui apa yang kita kerjakan kan, seperti itu. Nah, jadi selain nanti itu dibahas mengenai pendidikan menurut Al-Ghazali ya, kita mungkin bisa menarik relevansinya terhadap masalah pendidikan saat ini ya. Jadi langsung saja nih kita mulai pembahasannya. Jadi Al-Ghazali itu nama lengkapnya adalah Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Nah, dia ini lebih dikenal dengan Al-Ghazali ya. Beliau itu dilahirkan sekitar tahun 450 Hijriah, ataupun kalau dalam tahun Masehi itu 1058 Masehi. Tepatnya di desa Gozala, Tusia, wilayahnya itu Khorasan ya, ataupun Persia. Ya mungkin kalau sekarang itu lebih dikenal dengan negara Iran ya, yang dimana ia juga merupakan keturunan Persia sebenarnya dan mempunyai hubungan keluarga dengan raja-raja Seljuk yang memerintah daerah Khorasan. Lalu ada Jibal Irak, Jazirah, Persia, dan Ahwaz ya. Nah, ini sebenarnya nama Al-Ghazali ini berasal dari Ghazal ya, yang berarti tukang menenun benang.
karena memang pekerjaan ayahnya itu adalah menenun benang wol. Nah kemudian Ghazali itu pun diambil dari kata Ghazalah ya, yaitu nama kampung kelahiran Al-Ghazali. Akhirnya inilah yang banyak dipakai. Seperti halnya kalau di Indonesia itu kan dengan tokoh yang terkenalnya yang pernah menjadi imam besar di Mekah itu Syekh Al-Khatib Minangkabawi. Nah, Minangkabawi itu kan daerah Minangkabau. Nah, ini nama daerahnya dipakai seperti itu. Nah, sehingga namanya pun dinisbatkan oleh orang-orang yang mengacu kepada pekerjaan ayahnya dan kepada tempat lahirnya. Ini Imam Besar Al-Ghazali ini adalah pemikir ulung Islam yang mendapat gelar pembela Islam ya, Hujatul Islam, lalu kemudian Zainuddin ataupun hiasan agama ya. Ada pula orang yang memanggilnya dengan sebutan samudra yang menghanyutkan ya, Bahrun Mughriq, dan ya masih banyak lagi. Tentu gelar ini disematkan kepada Al-Ghazali karena memang ia seorang yang mengabdikan hidupnya pada agama dan juga masyarakat melalui pergaulannya ketika beliau masih hidup, dan tentunya lewat karya-karyanya ya. Nah, kira-kira tahun sebelum beliau pulang ke ini ya, hadirat Allah seperti itu, beliau menghabiskan waktunya untuk menuntut dan menyebarkan ilmu. Hal ini terbukti setelah ia kembali ke Tusia. Itu beliau membangun sebuah madrasah di samping rumahnya. Nah, beliau juga masih sempat untuk mengajar, untuk menuangkan gagasannya ke dalam bentuk tulisan. Lalu beliau ini wafat pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Al-Sani ya, tahun 505 Hijriah atau 18 Desember 1111 Masehi, pada saat usianya baru 55 tahun, dan kemudian dimakamkan di sebelah tempat khalwatnya ya. Ini Al-Ghazali meninggalkan 3 orang anak perempuan. Nah, sedangkan yang anak laki-lakinya itu bernama Hamid telah meninggal dunia sejak kecil sebelum wafatnya Al-Ghazali. Dan karena anaknya inilah ia itu dipanggil Abu Hamid, bapak si Hamid ya. Lalu sebelum ayah Al-Ghazali ini meninggal dunia, itu ayahnya sempat menitipkan Al-Ghazali kepada saudaranya yang bernama Ahmad ya. Ia adalah seorang sufi dengan bertujuan untuk dididik dan dibimbingnya Al-Ghazali ini dengan baik. Nah, ayahnya ini berwasiat nih kepada sahabatnya untuk memberikan pendidikan kepada anaknya dengan menggunakan harta warisan yang ditinggalkannya. Ya, namun namanya harta ya sifatnya tidak abadi begitu kan, tidak kekal. Akhirnya setelah hartanya habis ya, harta peninggalan ayahnya habis, terpakai ya. Ya akhirnya tidaklah mungkin bagi sang sufi itu untuk menafkahi mereka berdua nih kan, Ghazali ini berdua dengan saudara kandungnya. Karena pada dasarnya ia pun hidup dalam kekurangan ya, seperti itu. Namun beliau memberikan masukan agar mereka itu melanjutkan belajar ya, seperti ke madrasah lah, madrasah gitu kan. Karena di sana itu mereka bisa mewujudkan cita-cita luhur mereka untuk menjadi orang yang alim, yang mereka juga akan mendapatkan makan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, ini bersama saudaranya
itu Ghazali dan Ahmad itu tidak menyia-nyiakan kesempatan emasnya untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya. Ya memang pada saat itu ya masalah pendidikan sangat diperhatikan ya. Pendidikan dan biaya hidup para penuntut ilmu itu ditanggung oleh pemerintah nih. Nah, jadi ya terkait masalah beasiswa hari ini yang kita dapatkan di pendidikan itu ya zaman dahulu sudah ada ya, bahwa ya memang sudah seharusnya penuntut ilmu itu ditanggung biaya hidupnya oleh pemimpin ataupun pemerintah ya, ataupun bahkan pemuka masyarakat kan seperti itu. Banyak tokoh-tokoh pahlawan di Indonesia pun ketika ia kuliah di Belanda itu dia dibiayai oleh masyarakat desanya. Nah itu, nah nanti kita bisa jelaskan lah nanti di lain waktu. Sehingga tidak mengherankan jika pada saat itu bermunculanlah para cendekiawan baik di kalangan bawah, menengah, sampai kelas atas ya, kelas elit dalam sebuah madrasah. Nah ini Al-Ghazali ini banyak mempelajari ilmu fikih kepada Ahmad bin Muhammad Ar-Rozikani dan mempelajari tasawuf kepada ini ya Yusuf An-Nasaj. Nah jadi pada sampai usia 20 itu Al-Ghazali memasuki sekolah tinggi ini ya, sekolah tinggi Nidomiyah, dan disinilah ia bertemu dengan Imam Haramain. Nah itu pun ya Profesor Dr. Abu Bakar Aceh mengisahkan ini ya, bahwa Al-Ghazali itu mempelajari ya seperti halnya ilmu fikih, mantik, dan usul itu bahkan dipelajarinya ilmu-ilmu lainnya seperti filsafat dari risalah-risalah Ikhwanus ini ya Al-Farabi, bahkan Ibnu Miskawih itu. Sehingga melalui ajaran-ajaran ahli filsafat itu akhirnya Al-Ghazali itu dapat memahami dan menyelami paham dari Aristoteles dan para pemikir Yunani lainnya. Nah, dan juga banyak tokoh-tokoh muslim yang Islami pemikirannya ya, sehingga ini ya seperti halnya ajaran Imam Syafi'i, Harmalah, dan ya Imam Zambad, Al-Muhasibi dan lainnya itu pendidikannya itu ya bukan tidak membekas pada Al-Ghazali. Nah bahkan jasa-jasa mereka ini sangat besar ya dalam pengajaran tasawuf kepada Al-Ghazali. Sehingga ini ya apa tuh, bahwasanya memang tugas dan tanggung jawabnya Al-Ghazali itu ia pernah ini ya menjadi guru besar di Universitas Nidomiyah Baghdad. Nah ketika di Baghdad itu selain ia mengajar, ia juga mengadakan seperti halnya debat ataupun bantahan-bantahan terhadap pikiran-pikiran ini ya Batiniyah, Ismailiyah, filsafat dan lainnya. Nah termasuk filsafat dia kritik juga tuh habis-habisan tuh. Lalu kalau dalam hal pendidikan ini menjadi hal yang akan kita bahas dan menarik dari Al-Ghazali itu adalah kecintaannya dan perhatiannya yang sangat besar terhadap moralitas dan pengetahuan, sehingga ia berusaha untuk mengabdikan hidupnya untuk mengarungi samudra keilmuan. Nah, berangkat dari dahaga akan ilmunya ya serta keinginannya untuk mencapai keyakinan dan mencari hakikat kebenaran sesuatu ya yang tidak pernah puas, ia terus melakukan pengembaraan intelektualitas mengenai ilmu filsafat, ilmu kalam, tasawuf dan lain sebagainya. Inilah sebabnya mengapa kadang ada mungkin beberapa tokoh ataupun orang yang menganggap bahwa pemikiran Al-Ghazali ini terkadang inkonsisten dan kadang terdapat kita temui kontradiksi-kontradiksi dalam kitabnya.
karena dipengaruhi perkembangan sejak muda sekali, dan pada waktu mudanya pun ia sudah banyak menuliskan buah pikirannya. Nah, dalam kaitannya terhadap pendidikan itu, ya Al-Ghazali memberi pengertian yang masih secara umum ya, tidak spesifik. Karena memang dalam kitabnya yang paling masyhur itu, kalau saya ini ya membaca buku karangan Dr. Andes Abidin Ibnu Rus tentang pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan, lalu ada Profesor Dr. Haji Ramayulis tentang ensiklopedia pendidikan Islam, lalu ada tulisan Dr. Andes Jinudin juga mengenai pendidikan dari Al-Ghazali. Itu dalam buku itu ya, dulu ketika saya baca itu ya kurang lebih pada esensinya mengenai definisi pendidikan itu tidak dibahas secara spesifik, namun sifatnya global, dan di dalam ya Ulumuddin itu tidak dijelaskan secara rigid tentang pendidikan. Ya. Akhirnya ya pada esensinya pendidikan menurut Al-Ghazali itu dikaitkan lewat unsur-unsur pembentukan pendidikan. Ya kurang lebih ia menyampaikan bahwa sungguhnya hasil ilmu itu ialah mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan semesta alam. Dan ini sungguhnya adalah dengan ilmu yang berkembang melalui pengajaran dan bukan ilmu yang tidak berkembang. Seperti itu. Nah, coba nih kamu perhatikan pada kutipan yang pertama tadi. Ini kan kata hasil ini berarti menunjukkan proses. Sedangkan kata mendekatkan diri kepada Allah menunjukkan tujuan, dan kata ilmu itu menunjukkan alat. Sedangkan pada kutipan yang kedua merupakan penjelasan mengenai alat, yakni disampaikannya dalam bentuk pengajaran. Adapun yang dimaksudkan Al-Ghazali dalam kutipan ucapannya di atas adalah ya sebuah konsep ya, yang dimana dalam sebuah pelaksanaan pendidikan itu harus memiliki tujuan yang berlandaskan pada pembentukan diri untuk mendekatkan peserta didik kepada Allah, gitu kan. Di samping itu ya, dalam proses pendidikan pun Al-Ghazali menjelaskan sebuah tujuan pendidikan yang pada esensinya bermuara pada nilai moralitas akhlak ya. Sehingga tujuan sebuah pendidikan ya tidak hanya bersifat keduniawian. Pendidikan bukan sekedar untuk mencari materi ya di masa mendatangnya, begitu kan, masa depan yang cerah melainkan pendidikan harus memiliki rasa emansipatoris. Nah, ini kan menunjukkan sebuah konsep yang masih saja didengung-dengungkan oleh para pakar ilmu kritis hari ini ya. Lalu kalau berbicara tujuan pendidikan, menurut Al-Ghazali itu harus mengarah pada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak, dengan titik penekanannya pada perolehan keutamaan dan taqarrub kepada Allah ya, dan bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi ya, jabatan ataupun mendapatkan kemegahan dunia. Sebab jika tujuan pendidikan diarahkan selain untuk mendekatkan diri pada Allah, akan menyebabkan kesesatan dan kemudorotan. Rumusan tujuan pendidikan didasarkan ya, pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jariyat ayat 56 ya, bahwa tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepada Allah ya.
Jadi memang tujuan yang dirumuskan Al-Ghazali itu ya dipengaruhi oleh ilmu tasawuf yang dikuasainya, karena memang dalam ajaran tasawuf itu memandang dunia ini bukan merupakan hal utama yang harus yang harus didewakan ya, karena dia sifatnya tidak abadi, akan rusak. Sedangkan maut itu dapat memutuskan kenikmatan kapanpun ya, bahkan bisa saat tertentu. Nah, dunia merupakan tempat lewat sementara, tidak kekal, sedangkan akhirat adalah desa yang kekal dan maut senantiasa mengintai setiap manusia. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi memang untuk beribadah kepada Allah ya, bahwa tujuan dari pendidikan itu ya. Makanya ada membawa ini ya, sifat keagamaan, moralitas, akhlak. Lalu berbicara mengenai kurikulum pendidikan dalam ini ya, kajian mengenai pendidikan menurut Al-Ghazali ini dimaksudkan ialah seperangkat ilmu yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik agar dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Nah, ini kalau pandangan Al-Ghazali ya terhadap kurikulum itu akan dapat dilihat dari pandangan mengenai ilmu pengetahuan. Itu mengenai berdasarkan pembidangan ilmu itu kan dibagi dua. Ya, ada ilmu syariat sebagai ilmu terpuji dan bukan ilmu syariah ya. Jadi kalau dalam ilmu syariat itu kan ya misalkan ilmu usul ataupun ya istilah umumnya ilmu pokok lah kan, seperti itu ya, ilmu dalam Al-Quran, kemudian sunnah Nabi, pendapat sahabat dan ijma para ulama. Lalu ada ilmu furu ya ataupun cabangnya ya, misalkan kalau dalam ilmu furu itu ada cabangnya ya, ada fikih, lalu ilmu hal ihwal hati dan juga akhlak, lalu ada ilmu pengantar ya, muqaddimah lah, ilmu bahasa ya, di mengarahnya kepada ilmu bahasa dan gramatika, dan ada ilmu pelengkap ataupun ya biasa disebut mutamimah ya. Nah, ini masuk ke dalam ilmu syariah ya sebagai ilmu terpuji. Lalu yang ilmu yang bukan syariah itu misalkan ya terdiri dari ilmu terpuji. Yang pertama nih, dalam hal segi contohnya ya ilmu kedokteran, kemudian ilmu hitung dan ilmu pustaka. Lalu ada juga ilmu yang diperbolehkan ya, sifatnya itu tak merugikan ya. Kalau ilmu yang diperbolehkan misalkan kebudayaan, sastra, sejarah, ya bahkan termasuk ke puisi kan, seperti itu. Nah, ada ilmu tercela ataupun merugikan. Ini ilmu tenung, sihir dan bagian-bagian tertentu dari filsafat, misalkan menanyakan eksistensi ketuhanan. Ya. Lalu ia membaginya lagi berdasarkan objek. Itu ilmu dibagi menjadi 3 kelompok. Ilmu pengetahuan yang tercela, yang secara mutlak ya, tercela secara mutlak, baik sedikit maupun banyak ya, seperti ilmu sihir. Terus kemudian ada jimat, nujum ataupun ilmu tentang ramalan nasib. Wah, dengan Sriwijaya Air tahun sekian ya, tahun ini akan jatuh telah diramal sebelumnya. Wah. Nah, ini berdasarkan objeknya. Pertama itu ilmu pengetahuan yang tercela secara mutlak. Lalu yang kedua ilmu pengetahuan yang terpuji, baik sedikit maupun banyak. Nah, ia menggarisbawahi, namun kalau banyak lebih terpuji ya, seperti ilmu agama,
dan tentang ilmu beribadah. Lalu yang ketiga itu ilmu pengetahuan yang kadar tertentunya itu terpuji. Tapi kalau misalkan ketika didalami itu justru malah mengarah kepada perbuatan yang tercela, nah maka ini harus dihindari nih. Jadi kalau misalkan didalami ternyata masih sifatnya terpuji, yaitu boleh-boleh saja kan seperti itu. Ini berdasarkan objeknya. Lantas ya kita nih kan kalau dalam mempelajari ilmu itu ya harusnya sifatnya mengarahkan kita itu kepada perbuatan yang terpuji ya. Makanya orang-orang yang berilmu itu senantiasa ketika dia semakin berilmu, dia semakin tunduk pada Tuhannya, kan seperti itu. Semakin bagus moralitasnya, semakin bagus sikapnya. Nah, kalau misalkan ya hari ini, kenapa sih banyak orang yang lulusan S2, S3 ataupun bahkan sehingga ia menjabat pemerintah namun korupsi? Nah, itu barangkali ya bukan salah ilmunya, kan namun ia sebagai manusia tidak membersihkan dirinya atau menyiapkan wadahnya sebelum diberikan ilmu ya. Ya kalau misalkan air yang bersih dituangkan ke dalam ember yang kotor, tentu air itu pun akan menjadi kotor ya, kan seperti itu. Jadi ya sebelum mempelajari ilmu itu ya kita harus bersihkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita, menerima gitu kan, tabayun. Nah, terus adab dalam menuntut ilmu, adab terhadap guru itu harus kita perhatikan juga sehingga ilmu yang bersih akan masuk ke dalam jiwa, pikiran, hati, wadah yang bersih, kan seperti itu. Lalu berdasarkan status hukum yang mempelajari yang dikaitkan dengan nilai gunanya dan dapat digolongkan kepada itu ya hukumnya ya ada yang sifatnya fardu ain yang wajib dipelajari oleh setiap individu ya, setiap orang, yaitu ilmu agama dan cabang-cabangnya. Nah, ilmu agama, kemudian juga ini hadis gitu kan, terus ada cara beribadah, dan masih banyak yang ilmu-ilmu yang sifatnya turunan dari agama itu sendiri. Lalu ada yang status hukumnya itu fardu kifayah. Ilmu ini tidak diwajibkan kepada setiap muslim ya, tetapi harus ada di antara orang yang muslim yang mempelajarinya. Nah, dan jika tidak seorang pun di antara kaum muslimin dan kelompoknya mempelajari ilmu yang dimaksud, ya maka ya berdosa juga ya. Oh, dalam kutipan ini ya contohnya ilmu tentang kedokteran, ilmu hitung, ilmu pertanian. Ini kan kalau misalkan tidak ada yang bisa, ketika orang sakit lah siapa yang mengobati kan. Ketika mempunyai lahan yang luas ya siapa yang dapat mengelolanya. Nah, ketika hendak membagi secara adil, sikap adil bahkan dalam perhitungan kehidupan sehari-hari ya, kalau tidak bisa ya siapa yang bisa menghitungnya, kan seperti itu. Ini masuknya fardu kifayah. Nah, namun ya sifatnya harus dijalankan juga di dunia karena emang ini merupakan bisa menjadi ladang amal juga bagi diri kita ketika kita mampu mengelola kehidupan ini di dunia, lalu kita arahkan kepada perilaku yang terpuji, nah sehingga bermanfaat bagi orang lain, akhirnya menjadi ibadah, menjadi amal kita di dunia, bermanfaat bagi orang banyak. Nah, lalu ada status hukum tentang pendidik dalam proses pembelajarannya. Dalam konteks pendidik, menurutnya pendidik
merupakan suatu keharusan. Jadi eksistensi pendidik merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan suatu proses pendidikan anak-anak. Pendidik dianggap sebagai maslikul khabir ya, yang dimana dapat dikatakan bahwa pada satu sisi pendidik mempunyai jasa lebih dibandingkan kedua orang tuanya. Bukan berarti jasanya lebih hebat ataupun bagaimana ya, tidak maksud seperti itu. Lantaran kedua orang tua itu harus menyelamatkan anaknya dari sengatan api neraka dunia. Nah, sedangkan pendidik menyelamatkannya dari sengatan api neraka di akhirat. Nah, ini kan pendidik banyak, ada ustadz, ada guru, ada dosen. Nah, maka dari itulah eksistensinya itu menjadi syarat mutlak bagi keberhasilan suatu proses pendidikan pada anak, hingga ia mempunyai pengetahuan keagamaan, pengetahuan umum, mempunyai sikap etika yang baik, moralitas yang baik. Nah, itu harus diarahkan seperti itu. Maka ya eksistensi pendidik itu dari zaman dahulu hingga hari ini sangat diperlukan. Bahkan ya di Jepang sekalipun, ketika ia mengalami kekalahan dalam perang, yang ia cari itu kan guru, kumpulkan guru. Nah, karena dia mampu membangun peradaban, tentunya harus didukung oleh berbagai elemen pemerintahan dan juga masyarakat serta keluarga di lingkungannya, kan seperti itu. Lalu ada juga status hukum mengenai metode dan media. Mengenai metode dan media yang dipergunakan dalam proses pembelajaran, itu menurut Al-Ghazali harus dilihat secara psikologis, sosiologis maupun pragmatis dalam rangka keberhasilan proses pembelajaran. Nah, ini metode pengajaran tidak boleh monoton ya, hanya klasikal terus. Kita ngomong terus murid ngedengerin terus, kan seperti itu. Nah, akhirnya ya timbul rasa kebosanan juga. Begitupun bisa kita manfaatkan peran media dan juga alat pengajaran. Karena perihal kedua masalah ini ya banyak sekali pendapat Al-Ghazali tentang metode dan media pengajaran. Misalkan saja untuk metode yang menggunakan metode mujahadah ya, dan riyadoh, yang dimana itu apa ya, pendidikan ya, praktek kedisiplinan, pembiasaan ya. Misalkan penyajian dalil nakli dan akli ya, melalui bimbingan ini ya, bimbingan dan juga nasihat, kan seperti itu. Misalkan metodenya. Sedangkan ya kalau media ataupun alat itu beliau menyetujui adanya misalkan seperti halnya pujian, hukuman, di samping keharusan menciptakan kondisi yang mendukung terwujudnya akhlak mulia. Nah, ini dalam proses pembelajarannya itu Al-Ghazali mengajukan konsep pengintegrasian antara materi, metode, dan media ataupun alat pengajarannya. Nah, ini seluruh komponen tersebut harus diupayakan semaksimal mungkin sehingga dapat menumbuhkan segala potensi fitrah anak. Nah, agar nantinya ya menjadi manusia yang penuh dengan keutamaan, kan seperti itu. Yang sifatnya itu tujuannya ya untuk kembali kepada Tuhannya, dan ia hidup di dunia menjadi orang yang memiliki sifat dan perbuatan yang terpuji berkaitan dengan materi pengajaran yang diberikan. Ya harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak, baik dalam hal usia, integrasi maupun minat dan bakatnya. Nah, jangan sampai ini anak diberi materi pengajaran yang justru
merusak akidah dan akhlaknya kan, seperti itu. Ya, anak yang dalam kondisi taraf akalnya belum matang itu kan hendaknya diberi materi pengajaran yang dapat mengarahkan kepada akhlak mulia. Jadi di sini ya pada tingkatan anak-anak yang diutamakan itu ya akhlak mulia lah, kan seperti itu. Adapun ilmu yang paling baik diberikan pada taraf pertama ialah agama dan syariat, ya terutama ya Al-Quran. Begitu pula metode media yang diterapkan juga harus mendukung, baik secara psikologis, sosiologis, maupun pragmatis bagi keberhasilan proses pengajaran. Ya sifatnya praktis juga. Nah, ini Al-Ghazali itu konsepnya tentang peserta didik, menjelaskan peserta didik menurut Al-Ghazali itu menggunakan dua kata, yaitu al-muta'alim, teman pelajar, dan ini ya talib al-ilmi ataupun penuntut ilmu pengetahuan. Namun kalau kita melihat peserta didik secara makna luas, yang dimaksud dengan peserta didik itu kan ya seluruh manusia, mulai dari awal konsepsi hingga manusia itu berusia lanjut ya. Nah, ini perlu diperhatikan pandangannya mengenai peserta didik itu ya sebagai pelajar dan sebagai penuntut ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya karena dalam pembahasan ini hanya terkonsentrasi pada pendidikan ya formal ya, maka bahasa peserta didik ya terbebani hanya bagi mereka yang melaksanakan pendidikan di lembaga pendidikan sekolah. Nah, pemikiran Al-Ghazali itu kan sangat luas, memadukan antara dua komponen keilmuan, sehingga mengantarkan pemahaman bahwa konsep peserta didik menurutnya, peserta didik adalah manusia yang fitrah. Nah, ini kan konsep fitrah ini sebenarnya berlandaskan pemahamannya itu terhadap menafsirkan firman Allah ya dalam surat Ar-Rum ayat 30, yang dimana bahwa dalam kalau pada esensinya itu ya menjelaskan bahwa maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah gitu kan. Kalau pengertiannya, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, maka harus belajar nih kan biar tahu. Dan dijelaskan pula dalam hadis Nabi itu, Nabi Muhammad SAW itu telah bersabda ya, bahwa memang setiap manusia itu kan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, hanya kedua orang tuanya yang menjadikan ya Yahudi, ya Nasrani ataupun Majusi. Nah, ini dalam hadis riwayat muttafaq alaihi dari Abu Hurairah ya. Nah, ini secara bahasa kata fitrah itu berasal dari kata fataro ya, artinya menciptakan, itu sama dengan kata kholako. Jadi kata fitrah itu merupakan yang berarti ciptaan ataupun sifat dasar yang telah ada pada saat ciptakannya manusia. Nah, jadi sifat dasar yang telah ada pada saat diciptakannya manusia ataupun asal kejadiannya. Nah, maka adapun kaitannya dengan peserta didik, bahwa ya fitrah manusia itu mengandung pengertian yang sangat luas ya. Jadi Al-Ghazali itu menjelaskan klasifikasi fitrah dalam beberapa pokok. Nah, diantaranya ia beriman kepada Allah, lalu kedua itu kemampuan dan kesediaan untuk menerima kebaikan dan keturunan, atau dasar kemampuan untuk menerima pendidikan dan pengajaran. Nah, ini yang ketiga, ini dorongan ingin tahu untuk mencari hakikat kebenaran yang merupakan daya untuk berpikir.
Lalu dorongan biologis yang berupa syahwat dan godob ya ataupun insting. Nah, ini kekuatan lain-lain dan sifat-sifat manusia yang dapat dikembangkan dan disempurnakan. Nah, akhirnya dengan demikian konsep fitrah yang diletakkan Al-Ghazali dalam memahami peserta didik masih relevan hari ini ya dalam dunia pendidikan modern dalam hal sifat-sifat pembawaan, keturunan, dan insting manusia. Nah, karena memang pada dasarnya ketika anak itu mempunyai potensi ya harus kita kembangkan, harus kita selami, lalu kita munculkan potensinya. Hanya saja ya dalam hal ini pandangan Al-Ghazali lebih terkonsentrasi pada nilai moral. Jadi belajar itu merupakan salah satu bagian dari ibadah. Nah, ini guna mencapai derajat seorang hamba yang tetap dekat dengan kholiknya. Maka dari itu seorang peserta didik harus berusaha mensucikan jiwanya dari akhlak yang tercela. Nah, seperti itu. Nah, hanya saja syarat yang mendasar bagi peserta didik seperti di atas ini mendorong kepada terwujudnya syarat dan sifat lain sebagai seorang peserta didik. Jadi ada syarat-syaratnya nih. Antara lain yang pertama, peserta didik itu harus memuliakan pendidik. Jadi istilahnya ada adab lah kepada guru, kepada ustadz, kepada dosen, kepada ulama, kepada pendidik gitu kan. Bersikap rendah hati atau tidak takabur. Hal ini sejalan dengan pendapat Al-Ghazali yang menyatakan bahwa menuntut ilmu merupakan perjuangan yang berat yang menuntut kesungguhan yang tinggi dan bimbingan dari pendidik. Syarat kedua itu pendidik, peserta didik harus merasa satu bangunan dengan peserta didik lainnya. Dan sebagai satu bangunan, maka peserta didik itu harus saling menyayangi, menolong, serta berkasih sayang samanya. Jadi tidak ada istilah membedakan kasih sayang ataupun merasa, wah saya nih anak pejabat, anak orang kaya, sedangkan kamu anak orang biasa dan anak orang miskin. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi itu merupakan adab seorang yang sedang menuntut ilmu. Nah, yang ketiga, peserta didik harus menjauhi diri dari mempelajari berbagai mazhab yang dapat menimbulkan kekacauan dalam pikiran. Nah, yang keempat, itu peserta didik harus mempelajari tidak hanya satu jenis ilmu yang bermanfaat, melainkan ia harus mempelajari berbagai ilmu lainnya dan berupaya sungguh-sungguh mempelajarinya sehingga tujuan dari setiap ilmu tersebut tercapai. Jadi banyak hal yang harus dipelajari yang sifatnya itu bermanfaat. Nah, sehingga ya tujuan ilmu itu dapat tercapai, bahkan mudah dan cepat tercapai. Nah, jadi kalau misalkan kita baca buku karangan Dr. Andes Abidin Ibnu Rusin ya, itu bisa dicek juga oleh teman-teman. Itu menjelaskan syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi oleh peserta didik. Kalau kita mengacu dari pemahaman pemikiran Al-Ghazali ya diantaranya itu belajar merupakan proses jiwa. Nah, jadi ini ya, ada semangat, ada kesadaran dalam diri kita, dalam jiwa kita. Lalu belajar menuntut konsentrasi. Belajar harus didasari sikap tawadu nih. Nah, belajar bertukar pendapat hendaklah telah mantap pengetahuan dasarnya. Jadi kalau mau bertukar pendapat itu pengetahuan dasarnya harus mantap dulu. Belajar harus mengetahui nilai dan tujuan ilmu pengetahuan yang dipelajari. Nah, jadi arahnya kemana? Makanya kalau kita mengajar peserta didik itu biasanya di awal disampaikan tujuan pembelajarannya juga. Nah, baru pembelajarannya itu
selanjutnya ya belajar secara bertahap. Nah, sehingga sampailah bahwa tujuan belajar untuk berakhlakul karimah. Nah, akhirnya tujuan belajar itu dapat mencapai akhlak yang baik, kan seperti itu. Lalu dalam punishment ataupun reward ya, hadiah dan hukuman menurut pandangan Al-Ghazali, sebelum lebih jauh nih membahas masalah hadiah dan hukuman, jadi Al-Ghazali itu membagi alat pendidikan langsung menjadi dua komponen ya. Ya, istilahnya ada alat pendidikan preventif dan alat pendidikan kuratif ya kalau dalam sekarang tuh. Namun pembahasannya tentang hadiah dan hukuman ya kita batasi saja ya pada alat pendidikan kuratif nih, karena emang keduanya termasuk dalam kategori alat kuratif mengenai hadiah dan hukuman. Itu masuknya alat pendidikan kuratif. Jadi dalam alat pendidikan kuratif ini Al-Ghazali itu mengklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Nah, diantaranya itu ya peringatan. Yang pertama itu peringatan ya, ingat nih, kita peringatkan dulu peserta didik kita, lalu baru kemudian kita tegur. Yang kedua, nah itu yang ketiga itu kita sindiran. Lalu yang keempat ada ganjaran, dan yang terakhir itu baru hukuman. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, seperti yang telah dijelaskan pada ini ya, penjelasan sebelumnya, bahwa ya pembahasan kita mengenai ini ya dalam alat pendidikan itu kan kita bahasnya lebih kepada hadiah dan hukuman saja ataupun kuratif. Kuratif itu kan sifatnya itu dapat menolong ataupun menyembuhkan. Nah, ini maksudnya seperti itu. Turunannya itu ada hadiah dan juga ganjaran ataupun hukuman. Nah, ini kalau misalkan hadiah ataupun ganjaran ya, ini merupakan salah satu alat pendidikan yang diberikan kepada peserta didik juga. Nah, sebagai apresiasi atas prestasi ataupun tugas yang telah ia selesaikan dengan baik, sehingga hasil yang diharapkan oleh pendidik dan juga dirinya tercapai. Nah, ini kan kalau dalam hal ini Al-Ghazali yang menjelaskan bahwa ini ya, kemudian sewaktu-waktu pada si anak telah nyata budi pekerti yang baik dan perbuatan yang terpuji, maka seyogyanya ia dihargai, dibalas dengan sesuatu yang mengembirakan dan dipuji di hadapan orang banyak. Ini maksudnya ya biasa aja dipuji di hadapan orang banyak itu kita berikan hadiah gitu kan kalau dalam konteks sekarang. Nah, dari keterangan yang barusan disebutkan dapat dipahami bahwa menurut Al-Ghazali itu selanjutnya ada 3 macam hadiah yang dapat diberikan kepada peserta didik, yaitu yang pertama penghormatan ataupun penghargaan, baik menggunakan kata-kata maupun isyarat. Adapun yang dimaksud dengan penghormatan lewat kata ya misalnya ucapan baik, bagus, terus ya pintar, kata-kata lain yang mengandung makna penghormatan. Nah, selanjutnya misalkan saja penghormatan dengan cara isyarat, ya bisa seperti menganggukkan kepala, mengacukan jempol, tepuk tangan, menepuk bahu, ataupun lain sebagainya. Nah, yang kedua itu hadiah, yaitu ganjaran yang berupa pemberian sesuatu ataupun materi yang bertujuan untuk mengembirakan hati peserta didik, hati anak. Hadiah itu tidak perlu berupa barang yang mahal harganya, yang penting pantas saja. Sebaiknya hadiah itu pun jangan terlalu sering diberikan dan hanya melihat kondisi yang pantas saja.
Misalkan pada anak yang orang tuanya kurang mampu tapi berprestasi. Nah, tentu kita dapat bayangkan ketika ia dalam kondisi hidup yang kurang mampu, namun sungguh-sungguh belajar karena dia mempunyai impian, cita-cita yang besar, lalu kemudian kita berikan hadiah, maka itu wah luar biasa senangnya, bahagia sekali dia kan, seperti itu. Dan tentunya kalau misalkan hadiah ya kepada peserta didik ataupun anak-anak yang memang mampu dan kaya gitu kan, ketika diberikan hadiah yang harganya tidak mahal, sudah seyogyanya ia harus menghormati, menghargai bahwa itulah hadiah dari hasil dirinya sendiri, bukan dari orang tuanya, kan seperti itu. Bangga dong. Kan seperti itu ya. Kalau kamu yang membuatmu bangga, hadiah dari siapa nih? Hadiah dari pacar kali ya. Gimana nih. Lalu yang ketiga itu pujian di hadapan orang banyak. Hadiah yang berupa pujian ini dapat diberikan di hadapan teman-teman sekelas, satu sekolahan, ataupun mungkin di hadapan teman-teman dan bahkan orang tua wali murid ya. Ini misalkan saja ya seperti halnya penerimaan rapor ataupun kenaikan kelas, kan seperti itu. Ya memang pada dasarnya secara didaktis itu ganjaran ataupun hadiah beserta segala macamnya yang dibahas oleh Al-Ghazali ya telah menjadi acuan dan anutan juga oleh pakar pendidikan hari ini ya. Dan bahkan kita ini kan sering sebagai pendidik ya, terutama guru ataupun dosen, ustadz di pondok pesantren ya, ini anak-anak kan sering kita puji setelah dia berusaha, bahkan walaupun hasilnya tidak maksimal pun kita puji, kita motivasi dirinya, kan seperti itu. Lalu yang keempat itu hukuman. Nah, hukuman ialah suatu perbuatan sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa pada orang lain dengan tujuan untuk memperbaiki atau melindungi dirinya sendiri dari kelemahan jasmani dan rohani, sehingga ya ini ya terhindar dari segala macam pelanggarannya. Nah, kalau misalkan dalam hal ini menurut Al-Ghazali ini tidak sependapat dengan orang tua dan pendidik yang dengan cepat-cepat memberi hukuman pada anak-anak ya yang berlaku salah dan melanggar peraturan. Ini kalau ada anak salah tiba-tiba kita langsung memberikan hukuman, nah ini Al-Ghazali kurang sependapat ya, bahkan tidak sependapat dia. Nah, ini hukuman adalah hukuman yang paling akhir apabila teguran, peringatan, dan nasihat-nasihat belum bisa mencegah anak melakukan pelanggaran. Nah, akhirnya ya itulah, kalau mau memberi hukuman harus melalui proses itu secara terinci. Nah, teguran, peringatan, nasihat, itu kan baru inilah dijatuhkan hukuman. Nah, seperti itu. Nah, ini dijelaskan langsung oleh Al-Ghazali bahwa ini ya seperti ini. Kalau anak itu satu kali menyimpang dari budi pekerti dan perbuatan baik tersebut dalam satu keadaan, maka sebaiknya orang tua pura-pura lupa dari hal itu dan tidak membuka rahasianya, tidak menjelaskan si anak bahwa tergambarlah keberanian orang lain untuk melakukan perbuatan seperti itu. Si anak itu sendiri akan menutup rahasia dirinya dengan sungguh-sungguh, sebab membuka rahasia yang demikian mungkin menyebabkan ia berani berbuat lagi sampai ia tidak dipedulikan lagi biarpun dibukakan rahasianya. Jadi kalau anak itu melakukan kesalahan terus kemudian kita langsung tegur ataupun apa, kadang dia kan merasa ini ya, wah
dia kadang mencari perhatian, malah kan akhirnya dia melakukan lagi. Lanjut, pada tahap pertama anak diberi kesempatan untuk memperbaiki sendiri kesalahannya, sehingga ia mempunyai rasa kepercayaan terhadap dirinya. Kemudian ia merasakan akibat perbuatannya tersebut. Akhirnya ia sadar dan insaf terhadap kesalahannya dan berjanji dalam hatinya tidak akan mengulangi kesalahannya. Apabila dalam tahap pertama ini belum berhasil, maka dilanjutkan tahap yang kedua, yaitu berupa teguran, peringatan, dan nasihat-nasihat sebagaimana yang telah dijelaskan. Nah, maka dalam tindakan yang demikian, ini kalau si anak masih kembali lagi berbuat tidak baik untuk kedua kalinya, menurut Al-Ghazali, maka sebaiknya ia tegur dengan sembunyi dan persoalan ini dianggap besar akibatnya terhadap anak itu. Nah, jadi kita harus ingatkan, kita tegur bahwa kesalahannya itu ya dapat berakibat besar bagi dirinya sendiri secara sembunyi, tidak di hadapan orang lain. Lalu kepadanya dikatakan, awas, setelah itu engkau jangan berbuat seperti ini lagi ya. Kalau sampai ketahuan engkau berbuat demikian, rahasiamu akan diberitahukan kepada orang banyak. Selanjutnya, setiap kali orang tua menegur anak, janganlah banyak bicara dengan hal ini, sebab banyak bicara di sini akan menyebabkan si anak enteng mendengar celaan, menganggap mudah melakukan kejahatan-kejahatan, dan perkataan nasihat itu tidak meresap dalam hati si anak. Ini pada tahap yang kedua ini, apabila masih belum berhasil, ya maka Al-Ghazali memperbolehkan untuk memberikan hukuman kepada anak-anak dengan cara yang seringan-ringannya dan tidak terlalu menyakitkan badannya. Pada esensinya seperti itu. Nah, jadi pada esensinya bahwa pendidikan itu merupakan jalan utama ya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, secara sepintas bila melihat tujuan pendidikan yang diuraikan di atas, terkesan bahwa pendidikan yang diharapkan Al-Ghazali itu bersifat ini nih, ukhrawi ya kalau melihat sepintas. Ternyata jika kita kaji lebih mendalam, pendidikan itu menurutnya tidak hanya bersifat ukhrawi, bahkan ia mengatakan ya dunia itu merupakan manifestasi menuju ke masa depan. Ya maksudnya akhirat ya. Berangkat dari pemahaman tersebut ya bahwasanya ya kalau kita ringkas pada esensinya, peserta didik itu sebaiknya memenuhi syarat ya. Belajar itu merupakan proses jiwa, belajar menuntut konsentrasi, belajar harus didasari sikap tawadu, belajar bertukar pendapat, hendaklah mantap pengetahuan dasarnya, belajar harus mengetahui nilai dan tujuan pengetahuan yang dipelajari, belajar secara bertahap. Lalu ya tujuannya ialah belajar untuk berakhlakul karimah. Nah, begitupun dengan pemikirannya mengenai pemberian hadiah dan hukuman. Karena memang seyogyanya seorang pendidik tidak memberikannya atas dasar ini ya sayang ataupun benci saja. Nah, tapi seorang pendidik itu dalam memberikan hadiah ataupun hukuman, ia harus melihat dari sisi proses yang dilakukan oleh peserta didik ataupun anaknya, yang nantinya pemberian hadiah dan hukuman itu pun melalui beberapa tahapan seperti yang telah dijelaskan tadi. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Ya, saya rasa mungkin masih banyak kurangannya dari penjelasan saya, ataupun mungkin ada yang keliru ataupun salah. Ya, memang pada esensinya kan kita itu manusia harus terus belajar, kemudian juga apa yang telah kita pelajari ya mungkin sewaktu sekolah, kuliah, ataupun ketika mendengar ceramah dan membaca buku termasuk gitu kan ya, itu bisa juga kita sampaikan juga walaupun memang sedikit, yang dimana ya tentunya dengan harapan bahwa
segala macam ilmu yang kita pelajari itu ya memang pada dasarnya sumbernya pada Allah, dan kita berharap bahwa apa yang telah kita pelajari, kita lakukan itu ya semua atas ridhonya Allah, kan seperti itu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ingin mendalami nih ataupun sedang mencari daftar pustakanya untuk pembuatan makalah dan segala macamnya, ya cari saja ya, misalkan buku tentang pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan, itu karyanya Dr. Andes Abidin Ibnu Rusin. Lalu ada ensiklopedia tokoh pendidikan Islam itu oleh Profesor ini ya Rama Yulis ya kalau tidak salah. Lalu kemudian ada lagi tentang ini ya seluk-beluk pendidikan dari Al-Ghazali oleh siapa ya, Zainuddin kalau tidak salah, Dr. Andes atau apa ya, Dr. Andes Zainuddin. Nah, cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.